Bulan, sang pendamping bumi, bagaimana asal-usulnya, bagaimana dia terbentuk, mari kita bahas sama-sama. Sampai saat ini, asal mula terbentuknya bulan masih menjadi subjek penelitian dan perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun, ada beberapa teori yang dianggap paling bisa diterima secara umum untuk menjelaskan proses terbentuknya bulan. Ada 3 teori yang telah disepakati dan diterima di kalangan ilmuwan. Teori pertama adalah teori tumbukan besar atau Giant Impact Theory. Teori ini merupakan teori yang paling bisa diterima. Menurut teori ini, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi sedang dalam proses pembentukan, dan tumbukan atau tabrakan besar terjadi antara bumi dengan sebuah objek angkasa yang berukuran setara planet Mars. Objek ini kemudian diberi nama Theia. Karena itulah teori ini juga dikenal dengan sebutan Theia Impact. Tumbukan yang terjadi antara bumi dan Theia ini sangatlah besar, menyebabkan material dari bumi dan Theia meleleh dan terlempar ke angkasa. Selama jutaan tahun, material ini berkumpul dan memadat lalu membentuk bulan. Teori ini semakin kuat karena didukung oleh adanya kandungan isotop yang serupa antara batuan di bumi dengan batuan yang ada di bulan. Teori keduanya adalah teori koakresi. Menurut teori ini, partikel awan, debu dan gas yang melayang di angkasa mulai saling tarik-menarik melalui gravitasi dan terkumpul sehingga terbentuklah bumi dan bulan. Teori ini menjelaskan bahwa bulan terbentuk bersamaan dengan bumi ketika sistem tata surya kita mulai tercipta dari awan, debu dan gas yang menyatu. Namun, teori ini menghadapi beberapa tantangan dan perdebatan dalam menjelaskan perbedaan komposisi antara bumi dan bulan. Karena jika teori ini begitu saja diterima, maka seharusnya bumi dan bulan seperti saudara kembar, karena terbentuk oleh awan, debu dan gas yang sama di masa lampau. Teori terakhir atau yang ketiga dan yang paling dirasa tidak mungkin adalah teori penangkapan atau capture theory. Teori ini mengusulkan bahwa sebenarnya bulan merupakan objek yang terbentuk secara terpisah dari tata surya kita. Lalu kemudian bulan tertangkap oleh gravitasi bumi ketika melintas dan kemudian terjebak oleh gravitasi bumi. Namun teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa bulan memiliki orbit yang hampir melingkar di sekitar bumi serta mengapa bebatuan di bulan memiliki kemiripan dengan bebatuan di bumi. Terlepas dari 3 teori tersebut, yang patut untuk dicatat adalah bahwa ini hanyalah sebatas teori. Para ilmuwan masih terus melanjutkan penelitiannya hingga saat ini untuk membuktikan beberapa teori itu. Meskipun asal-usulnya masih belum terjawab, bulan sangat penting bagi bumi. Objek yang memiliki diameter sekitar 3.474 km dan bermassa 1/80 bumi ini memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan di bumi. Beberapa fungsi dan manfaatnya adalah, bulan berperan penting dalam menstabilkan sumbu rotasi dari bumi. Hal ini berdampak pada kestabilan suhu dan iklim di bumi, sehingga bumi memiliki iklim yang sangat menunjang kehidupan. Fungsi bulan selanjutnya adalah pasang surut air laut. Dengan gravitasinya, bulan dan matahari menyebabkan naik dan turunnya permukaan air, yang berpengaruh pada ekosistem pesisir dan aktivitas manusia seperti penangkapan ikan, transportasi hingga energi terbarukan. Itulah sedikit penjelasan tentang bulan, sang pendamping bumi. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.